Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala jalla jalaluhu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, hamba-hamba Allah siang Jumat dimuliakan oleh Allah Taala wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikannya, mengagungkannya, serta bersyukur kepadanya atas segenap nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti diberikannya kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam selanjutnya kita sampaikan dan kita doakan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dicurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, rujukan kita dalam mengarungi kehidupan ini, baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga termasuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus setia, komit dan loyal dalam mengamalkan dan membela agama Islam yang beliau bawa sampai hari akhir nanti insyaallah. Masyarul muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekali lagi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal saleh kita di waktu yang baru, di hari yang baru, di pekan yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Dan alhamdulillah hari ini kita baru memasuki hari yang ke-11 di tahun 1435 Hijriah. Sebuah peristiwa yang amat sangat berkesan dan mendalam bagi kita umat Islam di sepanjang masa. Karena dari peristiwa hijrah itulah Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan dasar-dasar kebangkitan Islam, meletakkan pilar-pilar bahwa umat ini benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam ini, kepada seluruh manusia. Sehingga tidak perlu mengherankan kita semua ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah menjadikan peristiwa besar ini menjadi standar utama penetapan takwim Hijri, penanggalan di dalam kehidupan kita sebagai mukmin sehari-hari. Sehingga penanggalan ini kemudian kita kenal dengan sebutan takwim Hijri, penanggalan Hijriyah, karena berdasarkan peristiwa besar, peristiwa hijrah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sekarang tidak ada lagi hijrah tempat. Kita tidak diperintahkan lagi untuk berhijrah secara tempat. Namun substansi inti daripada hijrah tetap ada.
Dan inti daripada hijrah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam yang sesungguhnya itu adalah ketika orang Islam yang lain selamat dari tangan dan lidahnya yang kotor. Sedangkan orang yang berhijrah itu sesungguhnya adalah siapa saja yang mencegah dirinya, menghentikan dirinya dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dan hal-hal nahallahu anhu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita substansi hijrah ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Dan bulan Muharram mengingatkan kita akan kewajiban kita tentang hal ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita akan pentingnya peristiwa hijrah ini dengan memulainya dan memberikan bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Setelah sebelumnya ada 2 bulan mulia yang jatuh berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillah sudah dinyatakan dengan tegas di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah haramkan, maksudnya Allah muliakan. Ada 4 bulan haram di antara 12 bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan haram atau bulan mulia ini? Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Salatun mutawaliyat." 3 bulan dari 4 bulan mulia itu berurut-urutan adanya, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan pertama tahun berikut. Dan yang satu lagi, ma baina Jamada wa Sya'ban, 1 bulan yang terletak di antara bulan Jumada atau Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab maksudnya. Itulah 4 bulan haram, 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kemuliaan ini yang pertama adalah dilarang kita berperang di dalam bulan mulia. Lalu arti yang lain bulan haram adalah setiap kebaikan, setiap amal saleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram tersebut, di bulan mulia tersebut, kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah berlipat ganda. Sebaliknya, keburukan, dosa, maksiat dan kejahatan yang dilakukan di bulan mulia itu akan dilipat gandakan ganjaran keburukannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melaksanakan amal-amal kebaikan demikian banyak di bulan haram ini. Salah satu yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah melakukan puasa di hari ke-10, atau yang kemudian kita kenal dengan sebutan Ashura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi kemudian jelas praktek puasa 10 Muharram ini juga dipraktekkan dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel. Kami berpuasa di tanggal itu karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, sekaligus menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya semuanya. Sehingga kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata orang Yahudi, dengan berpuasa di tanggal itu.
kemarin, hari Kamis. Kata Rasulullah SAW, khaliful Yahud. Oleh karena itu, berbeda kalian dengan Yahudi, yaitu dengan bisaumi yaumin qablahu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dengan melakukan puasa sehari sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9 yang kemudian disebut dengan Tasu'a. Supaya berbeda dengan. Bahkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan, khaliful Yahud bisiyami yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Berbedalah kalian dengan perilaku orang Yahudi dengan menambah puasa 10 Muharram itu dengan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9, dan sehari sesudahnya, yaitu tanggal 11 hari ini. Intinya adalah bagaimana kita tetap bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Yang pertama. Yang kedua, agar kita siap untuk mencontoh Rasulullah SAW setiap waktu. Dan yang ketiga, kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal tanggal 10, lebih baik lagi 9 dan 10. Kalau tidak sempat kemarin tanggal 9, sempatnya tanggal 10, ya boleh puasa hari ini. Begitulah seharusnya seorang muslim menjalani kehidupan. Subhanallah, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan langsung kemuliaannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sekalian cuma memuliakan Allah tabaraka wa taala. Kembali kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan di awal khutbah kita ini, bahwa yang paling penting bagi kita sekarang adalah masing-masing kita memastikan bahwa semangat dan nilai hijrah yang sesungguhnya berhasil kita dapatkan dan kita raih, kita dapatkan dan kita laksanakan sedaya upaya yang mungkin kita masih bisa lakukan. Apa itu? Banyak sekali. Gak mungkin kita sampaikan semuanya dalam forum Jumat yang hanya 20 atau 25 menit. Tapi paling tidak kita sebutkan beberapa poin penting agar mengingatkan kita semua termasuk khatib di dalamnya dalam mengambil ruh dan semangat daripada hijrah yang mulia ini. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah, Rasulullah SAW mengajak sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk ikut bersama. Dan sebagaimana kita ketahui, betapa senangnya Abu Bakar As-Siddiq diajak oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau langsung hijrah dari Makkah ke Madinah, meskipun harus meninggalkan negeri dan kampung halaman. Pantaslah kalau kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kemuliaan itu insya Allah dia akan menjadi penghuni surga yang akan masuk surga setelah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi jelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah adalah penghuni surga. Sehingga siapapun yang mengatakan yang tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menghina beliau bahkan melaknat beliau, insya Allah hinaan dan laknatan itu kembali kepada yang melaknat tadi. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah menjamin surga baginya. Beliau yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, silahkan pakai untaku ini sebagai kendaraanmu. Kata Rasulullah SAW, berapa harganya? Abu Bakar Siddiq, tidak ada harga-harga. Ini aku berikan gratis untukmu. Berangkatlah ya Rasulullah, dengan menggunakan unta ini sudah aku berikan. Kata Rasulullah SAW, tidak. Aku tidak akan menggunakan kendaraan untuk hijrah ini kecuali dengan milikku sendiri. Ya Rasulullah, sekarang dia sudah menjadi milikmu. Aku berikan dia gratis. Kata Rasulullah SAW, tidak. Aku beli, berapa harganya? Sebutkan harganya. Akhirnya karena didesak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan harganya sekian dan dibayar oleh Rasulullah SAW.
Pelajarannya penting sekali bagi kita kaum muslimin dan juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah pejuang kebenaran, bahkan beliau adalah Rasul, utusan Allah yang menjadi pelopor perjuangan kebenaran Islam tentunya. Tapi ketika beliau memperjuangkan kebenaran itu, tidak pernah sama sekali berharap kepada orang lain, apalagi sekedar minta difasilitasi. Tidak ada. Yang namanya berjuang, memperjuangkan kebenaran, landasannya adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah saja tempat bergantung, tidak boleh bergantung kepada yang lain. Apalagi sampai berharap minta difasilitasi. Oh, saya akan berbuat ini kalau kamu mau membantu saya, kalau enggak ya tidak. Tidak ada. Kalau itu kebenaran, kalau itu kebaikan, itu hak, tidak perlu tanya orang. Orang mau membantu, alhamdulillah, boleh diterima, boleh tidak. Tapi tidak perlu berharap. Harapan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kebenaran dan kebaikan. Harus diperjuangkan sampai modal kita habis sehabis-habisnya. Itu yang paling mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa ini. Kebenaran harus diperjuangkan, tapi tidak perlu berharap kepada orang lain. Berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau ada yang mau membantu, keutamaan akan diberikan Allah kepada yang membantu, insyaallah. Pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW ketika hijrah sampai ke satu tempat karena perbekalan sudah mulai menipis. Lalu beliau singgah di rumah salah seorang warga di kampung tersebut yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan panggilan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini terkenal sangat dermawan. Dia dan suaminya sangat dermawan, suka menolong orang. Meskipun dalam sejarah disebutkan mereka ini bukan orang kaya, bahkan orang miskin, tapi terkenal sangat dermawan. Namun hari itu terceklik, rumput di sekitar kampung itu sedang mengering, sehingga hewan-hewan ternaknya, kambing-kambingnya kurang makanan. Suami Ummu Ma'bad membawa kambing-kambingnya ini keluar dari kampungnya untuk mendapatkan makanan rumput bagi kambing-kambing, sehingga Ummu Ma'bad sendirian. Lalu ketika Rasulullah SAW datang, dia ingin mengajukan sesuatu, karena dia dermawan, karena kamu harus dihormati. Ini berbeda dengan kita. Sudah jelas kamu datang, dibiarkan saja. Bahkan pakai tambahan lagi, salah sendiri kenapa nanggung pada tempatnya. Kalau Ummu Ma'bad walaupun tidak punya, dia berpikir apa yang akan diberikan, tapi memang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah masih ada tersisa kambing yang ditinggal sama suami Ummu Ma'bad karena sakit. Dan Rasulullah SAW memijat-mijat kambing itu sambil memerah-merah susunya. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, keluar susu dari kambing itu. Terus diperah-perah susunya tambah banyak. Rasulullah minum, Abu Bakar As-Siddiq minum dari susu itu, Ummu Ma'bad minum, dan orang-orang dikasih sebagaimana biasa. Tapi susu tersebut tidak pernah habis, terus keluar dan banyak, sampai suami Ummu Ma'bad kembali. Dia heran, susu dari mana? Jelaskan, tadi telah datang orang mengatakan begini dan akhirnya seperti ini. Lalu suami Ummu Ma'bad mengatakan itu adalah utusan Allah, lalu dia menyatakan keislamannya. Apa pelajarannya bagi kita? Pelajaran pentingnya adalah menjadi orang dermawan. Nggak perlu harus kaya dulu. Saya kan masih pas-pasan, jadi kalau minta sumbangan jangan ke saya, yang lebihan. Kalau itu kebaikan dan kita sanggup menyisihkan berapa saja, fisabilillah, tidak perlu tunjuk-tunjuk orang. Nggak perlu nunggu kaya dulu. Ummu Ma'bad dan suaminya bawa kambing-kambingnya dan nggak jadi masalah. Alhamdulillah Allah berikan susu melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita pun tanya begitu. Baik sama orang menjadi dermawan, nggak perlu harus nunggu kaya dulu. Silakan berikan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah membebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Berbuat kebaikan, ganjaran kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal 10 kali lipat, maksimal tidak terbatas. Bisa 70
10 kali lipat, bisa 700, bisa 7.000. Bisa sekehendak Allah Subhanahu wa taala, yudha'ifu liman yasha. Sehingga tidak pantas kita hitung-hitungan dalam kebaikan. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir insyaallah dalam kesempatan Jumat kita siang hari ini. Rasulullah SAW berjalan mengarungi bukit-bukit daerah tandus dari Makkah ke Madinah 14 hari tidak kurang. Dan menjelang sampai ke Madinah yang waktu itu namanya masih Yathrib, Rasulullah singgah di satu tempat yang kira-kira tempat itu berjarak 5 km dari kota Madinah. Dulu, sekarang sudah masuk Madinah. Dulu belum 5 km. Tempat itu namanya Quba. Rasulullah nginep di situ, bermalam di situ selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu memerintahkan untuk mendirikan masjid. Dan masjid yang didirikan itu kemudian kita kenal dengan nama Masjid Quba. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata masjid Quba, thumma shalla fihi rak'atain, kanat lahu ka'ajri umrah." Kata Rasulullah SAW. Siapa saja yang berwudu, bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala 1 kali umrah. Dan Rasulullah SAW setiap hari Sabtu selalu mengunjungi Masjid Quba. Sehingga silakan kalau mau mengunjungi Masjid Quba, pilih hari Sabtu, tidak apa-apa, karena itu memang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hari Kamis Rasulullah berangkat meninggalkan Quba menuju Madinah. Tapi 2 kilo menjelang Madinah Rasulullah berhenti lagi, singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Kenapa? Karena hari sudah beranjak menjadi hari Jumat dan waktu itu zuhur, sehingga Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat pertama di perkampungan Bani Salim bin Auf, diikuti oleh kurang lebih 100 orang. Itulah sholat Jumat pertama. Dan tempat itu kemudian dibangunkan masjid pada zaman Rasulullah tentunya. Dan masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Jumat untuk mengenang peristiwa ini. Selesai dari situ Rasulullah teruskan 2 kilo kurang lebih sampailah beliau ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang sekarang ini adalah seluruh luas Masjid Nabawi yang sekarang itu adalah kota Madinah dulu zaman Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan masjid lagi. Itulah masjid yang kemudian kita kenal dengan sebutan Al-Masjidun Nabawi Syarif, Masjid Nabawi yang mulia itu, yang 1 kali sholat di Masjid Nabawi nilainya lebih baik daripada 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram 1 kali sholat di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di luarnya. Apa pelajarannya bagi kita, masyarakat muslimin dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengajarkan hijrah itu lekat, nempel dengan masjid. Karena memang seorang mukmin tidak mungkin dipisahkan, ia melekat nempel dengan masjid. Muslim, mukmin dengan masjid ibarat ikan dengan air. Apa yang terjadi pada ikan ketika kita keluarkan dia dari air? Dia akan segera mati, cepat atau lambat. Ikan betok, ikan lele memang agak lambat matinya, tapi lama-lama mati juga kalau dia dikeluarkan dari air. Seorang mukmin, seorang muslim kalau jauh dari masjid, cepat atau lambat dia akan mati. Bukan mati fisiknya. Fisiknya ganteng, jamnya 1 juta, bajunya mahal, sepatunya mahal. Fisiknya tidak mati, tapi hati nuraninya mati. Apa tanda-tanda hati nurani orang mati? Dibacakan ayat Al-Quran, tidak pengaruh sama sekali. Jangankan bergetar, pengaruh saja tidak. Dibacakan hadis, dibacakan peringatan, dinasehati, sawatun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Tapi orang yang mati hatinya, dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, ikut pengajian, tidak ikut pengajian, sholat Jumat, tidak sholat Jumat, sama saja. La yu'minun, sulit menerima nilai-nilai keimanan. Penyebabnya jauh dari masjid, mati.
mati imannya, mati spiritualnya, mati hatinya. Muslim tidak boleh jauh dari masjid. Oleh karena itu, silahkan tanya, tadi pagi kita sholat subuh di mana? Standar hijrah begitu saja. Tentu ada yang lain, tapi paling mudah standarnya sholat subuh. Karena kata Rasulullah SAW, 2 sholat yang berat bagi orang munafik. 2 sholat berat bagi orang munafik. Sholatul isya, sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat subuh. Dan kita semua kaum laki-laki sholatnya di masjid, bukan di rumah. Yang sholat di rumah itu kaum ibu. Kalau kaum bapak-bapak mau sholat di rumah silahkan, tapi pakai mukena. Karena kita di masjid, kita komunitas masjid, ramaikan masjid, terutama sholat isya dan sholat subuh, dan terutama sholat subuh. Tinggal kita tanya, tadi pagi kita sholat subuh di mana? Jam berapa kita sholat subuh? Hijrah mengajarkan kita nilai-nilai yang mulia. Sederhana sekali nilai yang mulia, namun bisa jadi itu semua menjadi sesuatu yang tidak kita prioritaskan. Karena naudzubillah min dzalik, mungkin sadar atau tidak sadar kita jauh dari masjid. Kita menjauhi masjid, kita menjauhi air kita. Padahal kita ikan, kita mukmin, tidak boleh jauh dari masjid. Masyaallah muslimin, sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 di antara sekian banyak hikmah dari hijrah yang tidak mungkin kita bahas. Walaupun 1 hari 1 semester pun tidak akan cukup kita bahas. Tapi paling tidak, semoga ingatan yang ringkas dan singkat ini dapat menggugah kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, al-muhajiru man hajara mana Allah. Orang yang hijrah itu sesungguhnya adalah orang yang menjauhkan dirinya, meninggalkan dirinya jauh-jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum كما ربهم صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر المسلمين في قطاع غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام. اللهم انصر المسلمين في مصر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم جميعا على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم أيدهم تأييدا من عندك يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين المجرمين من اليهود وأعوانهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وحررهم من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين، واقنا شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.